Kisah keluarga Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas menjadi tawanan perang Badar pasukan muslimin. Saat ada perintah untuk berhijrah, Rasulullah SAW dan umat Islam Mekah melakukan hijrah ke Yathrib, nama kota sebelum Madinah. Abbas pernah menyatakan keinginannya untuk ikut hijrah, tetapi Rasulullah SAW menyarankan agar ia tetap di Mekah. Engkau lebih baik tinggal di Mekah. Abbas pun mematuhi Rasulullah SAW. Ia tetap tinggal di Mekah bersama kelompok kaum muslimin yang belum sanggup berhijrah, menyiapkan kesempatan dan bekal mereka. Selama tinggal di Mekah pula, Abbas selalu memberikan berita atau informasi tentang keadaan dan gerak-gerik kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW di Madinah. Ketika terjadi perang Badar, Abbas dan keluarganya dipaksa untuk ikut berperang oleh kaum Quraisy dan mereka tidak bisa mengelak. Kaum Quraisy pun berhasil memaksa Abbas bergabung dalam pertempuran Badar dan ia berada di pihak pasukan musyrikin. Bertemulah kedua pasukan di medan perang Badar. Rasulullah SAW berseru di tengah-tengah para sahabatnya. Beberapa orang dari Bani Hashim dan bukan dari Bani Hashim keluar karena dipaksa pergi berperang. Padahal sebenarnya mereka tidak ingin memerangi kita. Karena itu, siapa di antara kalian yang menjumpai mereka, orang-orang dari Bani Hashim, janganlah dibunuh. Siapa yang menjumpai Abbas bin Abdul Muthalib, janganlah ia membunuhnya karena ia dipaksa untuk ikut berperang. Perintah Rasulullah SAW tersebut tersebar luas di kalangan pasukan yang pergi ke Badar dan mereka menerima baik perintah itu kecuali Abu Huzaifah bin Utbah. Ia sempat menentang dengan lantang perintah itu. Kami akan membunuh bapak kami, anak-anak kami, saudara-saudara dan keluarga kami. Lalu apakah kami akan membiarkan Abbas? Demi Allah, kalau saya menjumpainya, saya akan memancungnya dengan pedang ini. Akan tetapi, akhirnya Abu Huzaifah menyesali perkataan yang pernah ia lontarkan itu. Abu Huzaifah meminta agar mati syahid dan harapan itu Allah penuhi. Ia syahid dalam perang Yamamah. Dalam Ibnu Katsir dikatakan bahwa dengan perintah tersebut tidak berarti Rasulullah SAW hendak memberikan keistimewaan kepada pamannya Abbas. Tetapi Rasulullah mengetahui keadaan Abbas yang sebenarnya dan juga mengetahui bahwa pamannya terpaksa menyembunyikan keislamannya. Beliau melihat jasa-jasa dan pengabdian Abbas yang begitu luar biasa besar terhadap Islam dan mengetahui bahwa ia dipaksa ikut perang serta mengalami tekanan. Maka beliau wajib melepaskan orang yang dalam kondisi seperti itu dan melindungi darahnya selama kemungkinan itu masih bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Perang Badar akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka berhasil menawan sejumlah orang dari pihak lawan, termasuk Abbas bin Abdul Muthalib. Malam itu Abbas dan para tawanan lainnya diikat dengan ikatan yang begitu kuat sehingga membuat mereka kesakitan. Ternyata rintihan kesakitan itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Beliau gelisah tidak bisa tidur karena memikirkan pamannya yang menjadi tawanan. Mengetahui Rasulullah tidak kunjung tidur, salah seorang sahabat bertanya pada beliau. Rasulullah kemudian menjawab bahwa dirinya tidak bisa tidur karena mendengar rintihan Abbas. Lalu sahabat itu pergi dan menghampiri Abbas untuk melonggarkan ikatannya. Ia kemudian kembali kepada Rasulullah. Mengapa sekarang aku tidak mendengar rintihannya? Saya longgarkan ikatannya, ya Rasulullah. Lakukan juga terhadap semua tawanan lainnya. Begitulah Rasulullah SAW berlaku adil meskipun terhadap musuhnya sekalipun. Maka tidak jarang perlakuan baik beliau terhadap para tawanan menjadi sebab mereka akhirnya masuk Islam. Pagi harinya semua tawanan dihadapkan kepada Rasulullah termasuk Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya Abbas memberikan tebusan untuk membebaskan dirinya dan orang-orang yang bersamanya. Setelah Abbas hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW telah memberikan sebidang tanah untuk pamannya tersebut. Lokasinya berdekatan dengan akses jalan menuju Masjid Nabawi. Rasulullah SAW juga membantu pengerjaan pembangunan rumah Abbas.
Bahkan beliau sendiri yang membuat dan memasangkan talang air di rumah pamannya itu. Bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah terjadi Perang Hunain. Pada perang tersebut, jumlah pasukan muslim lebih banyak dari pasukan lawan. Oleh sebab itu, pasukan muslim sempat termakan sifat sombong dan merasa tidak akan kalah. Kekalahan mendadak di awal peperangan pun terjadi. Ketika pasukan muslim sedang berkumpul menyusun kekuatan di salah satu lembah sambil menanti kedatangan musuh, sebenarnya pasukan musuh telah berada di lembah itu mendahului mereka. Pasukan musuh bersembunyi di tepi jalan bukit. Mereka siap dengan senjatanya untuk memulai serangan. Saat pasukan muslim lengah, pasukan musuh menyergap secara mendadak, sehingga pasukan muslim kocar kacir. Mereka melarikan diri sejauh-jauhnya sampai Rasulullah berteriak, "Hendak kemana kalian? Mendekatlah kepadaku. Aku adalah Nabi yang tidak pernah berbohong." Kala itu, di sekitar Rasulullah ada beberapa sahabat saja, termasuk Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW meminta Abbas untuk menyeru pasukan muslim, karena Abbas mempunyai suara yang lantang. Wahai kaum Ansor, wahai orang-orang yang berbaiat, Rasulullah bersama orang-orang beriman yang benar sedang bertempur dengan dahsyat. Terdengarlah seruan Abbas di telinga pasukan muslim yang lainnya. Teriakan itu seakan menjadi pengingat bagi mereka, dan mereka langsung menjawab, Kami segera datang. Mereka langsung berbalik dan menuju suara Abbas. Pertempuran kembali berlangsung dengan dahsyat. Akhirnya perang dimenangkan oleh pasukan muslim. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Kata-kata dan keteguhan hati Abbas tadi menunjukkan ketenangan dan keberanian. Demikian kisah Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bagian 2. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, betapa Rasulullah SAW menyayangi Abbas. Ia tetap berlaku adil ketika Abbas menjadi tawanan perang pasukan muslimin. Kedua, Abbas berperan penting mendukung dakwah Islam. Ia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hendaknya kita bisa meneladani ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab.